Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Prosek Housing. Hari ini kita akan membahas macam-macam jenis daripada fondasi. Fondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas, kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Beban dari kolom yang bekerja pada pondasi ini harus disebar ke permukaan tanah yang cukup luas, sehingga tanah dapat memikul beban dengan aman. Aspek-aspek pemilihan jenis pondasi. Perencanaan pondasi harus didasari beberapa aspek, antara lain fungsi dari bangunan, jenis tanah, kedalaman tanah keras sebagai pendukung pondasi, maupun dari aspek finansial atau aspek biaya. Masing-masing aspek pemilihan pondasi adalah sebagai berikut. Keadaan tanah pondasi. Keadaan tanah di bawah pondasi erat kaitannya dengan pemilihan tipe pondasi. Hal ini dikarenakan setiap tipe pondasi memiliki bentuk serta mekanisme penyaluran beban yang berbeda, tergantung pada kondisi tanahnya. Faktor tanah yang diperhitungkan antara lain daripada jenis tanah, parameter tanah, daya dukung, dan kedalaman tanah keras. Berikutnya, batasan akibat struktur di atasnya. Kondisi beban struktur atas dapat meliputi total besar beban akibat struktur atas, arah gaya beban, baik beban vertikal maupun beban horizontal, dan penyebaran beban serta sifat dinamis yang dimiliki oleh struktur tersebut. Berikutnya, batasan keadaan lingkungan dari sekitar. Batasan lingkungan yang dimaksud dalam poin ini ialah kondisi lingkungan sekitar. Mengingat dalam mengerjakan suatu pembangunan perlu diperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga diharapkan dapat melakukan pekerjaan bangunan yang tidak mengganggu dan membahayakan lingkungan sekitar atau bangunan yang telah ada di sekitarnya. Lalu, biaya dan waktu pekerjaan. Faktor biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan perlu diperhatikan karena termasuk dalam manajemen konstruksi sebuah bangunan dan sangat berhubungan dengan pencapaian kondisi yang tepat dan ekonomis. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung. Pondasi ini digunakan apabila lapisan tanah pendukung pada dasar pondasi terletak relatif jauh dari permukaan tanah, atau daya dukung tanah pada dasar bangunan lemah. Jika kedalaman dasar pondasi dari muka tanah adalah kurang atau sama dengan lebar pondasi, maka bisa saja disebut dengan pondasi dangkal. Sistem pondasi ini dipakai pada lapisan tanah dasar yang baik letaknya tidak dalam, serta gangguan air tanah, air sungai dapat diatasi agar pondasi bisa dikerjakan dalam keadaan kering,
sehingga mutu pondasi akan lebih baik dan lebih ekonomis. Pondasi footplat lebih sering disebut dengan pondasi telapak atau pondasi setempat. Pondasi footplat tergolong lebih ideal dibandingkan jenis pondasi lain. Rumah 2 lantai bisa dibangun dengan pondasi ini selama didirikan di atas tanah yang stabil sehingga bisa menopang material bangunan di dalamnya. Selain itu, rumah 1 lantai pun tetap ideal dipasangi pondasi footplat. Bahkan didirikan di atas tanah yang lembek dan daya dukungnya rendah. Tidak disarankan menggunakan pondasi footplat untuk membangun rumah 2 lantai di atas permukaan tanah yang rawan karena berpotensi lebih cepat roboh. Lebih baik menggunakan pondasi cakar ayam untuk membangun rumah 2 lantai di struktur yang lebih kurang stabil tanahnya. Bronjong adalah anyaman kawat baja yang berbentuk balok atau kubus dan berisi sejumlah agregat atau batuan di dalamnya. Umumnya bronjong digunakan sebagai penahan tanah di area lereng, tebing, dan juga tepi sungai. Anyaman kawat baja ini sendiri umumnya berbentuk seperti segi enam dan terikat sama kuat, dikarenakan proses pengikatannya yang menggunakan mesin. Selain itu, kawat bronjong juga dilapisi dengan galvanis, sehingga ketahanannya terjadi lebih lama terhadap korosi. Dinding penahan tanah merupakan suatu dinding yang berfungsi untuk menahan massa tanah agar tidak bergerak, seperti pada tepi terasering atau galian. Dinding penahan tanah juga merupakan struktur yang didesain dan dibangun untuk menahan tanah tekanan lateral tanah ketika terdapat perubahan elevasi tanah yang diinginkan dan melebihi sudut tenang daripada si tanah. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan sebagai pembelajar kita bersama. Semoga dengan munculnya video ini dapat mengembangkan pikiran kita mengenai substructure atau struktur bawah sehingga dapat memperluas pandangan kita dalam memenuhi kebutuhan di dalam pembangunan sebuah rumah. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Salam Rumah Ningrat.